Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang definisi bencana dan potensi ancaman bencana berupa gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi. Kami yang beranggotakan saya Muhammad Rizky Mukhtafi dan Anindya Khorinisa dan Julia Maulidatul Munawwaroh. Yang pertama ada definisi bencana yang akan dibacakan oleh teman saya. Definisi bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana seringkali dibayangkan dengan hal-hal yang buruk, dan alam sangat erat hubungannya dengan manusia dari kegiatan sehari-hari. Bencana dapat terjadi di udara, laut, maupun di daratan. Sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan alam, kita seharusnya sadar bahwa beberapa bencana yang terjadi disebabkan karena manusia itu sendiri. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita mengetahui jenis-jenis dari bencana alam dan dampaknya. Gempa bumi merupakan getaran yang terjadi pada permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang dapat menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Frekuensi suatu wilayah biasanya mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Klasifikasi gempa bumi. Klasifikasi gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan kedalaman pusat gempa. Untuk yang berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi 4, yaitu gempa bumi tektonik, gempa bumi runtuhan, gempa bumi buatan, dan gempa bumi vulkanik. Sedangkan yang berdasarkan kedalaman pusat gempa, gempa bumi dibedakan menjadi 3, yaitu gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Karakteristik gempa bumi. Karakteristik gempa bumi ada 3, yaitu yang pertama tidak dapat dicegah, yang kedua peristiwanya sangat mendadak dan mengejutkan, kemudian yang ketiga waktu terjadinya, lokasi pusatnya, dan kekuatannya tidak dapat diprediksi atau diperkirakan secara tepat atau akurat oleh siapapun, termasuk pakar-pakar gempa. Upaya mitigasi bencana. Upaya mitigasi bencana ada 3, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Untuk yang pra-bencana, yang pertama kita perlu memahami daerah yang kita tinggali. Kemudian yang kedua, perlunya mengumpulkan informasi bencana yang diperkirakan terjadi di daerah tempat tinggal dengan menghubungi instansi berwenang. Kemudian yang ketiga, perlunya memahami tempat-tempat yang aman dan tempat yang tidak aman apabila terjadi bencana gempa. Kemudian yang keempat, mengaitkan benda-benda berat yang membahayakan ke tempat yang kokoh sehingga bila terjadi gempa tidak mudah roboh atau jatuh yang dapat menyelakai kita. Kemudian yang kelima, membuat rencana jalur evakuasi. Yang keenam, melakukan latihan evakuasi bagi anggota keluarga maupun masyarakat untuk menyelamatkan diri saat kejadian bencana. Upaya mitigasi bencana saat bencana. Yang pertama, tetap tenang dan tidak panik. Kemudian yang kedua, cabut semua peralatan listrik dan gas. Kemudian yang ketiga, berlindung di bawah meja atau kursi yang kokoh bila tidak sempat keluar dari rumah. Kemudian yang keempat, sesegera mungkin lari keluar rumah menuju ke tempat yang terbuka. Upaya mitigasi bencana pasca bencana. Yang pertama, mengecek anggota keluarga dan sanak saudara kita. Yang kedua, menyiapkan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makanan secara terkoordinasi bagi semua pengungsi. Kemudian, menyiapkan tenda-tenda darurat atau yang lain untuk berteduh. Yang keempat, segera menghubungi dan
mendatangi posko-posko bantuan untuk mendapatkan makanan bergizi, selimut, dan obat-obatan. Kemudian yang kelima, segera menghubungi dan mendatangi posko-posko kesehatan untuk memeriksakan diri agar terhindar dari penyakit yang umum pasca bencana. Kemudian yang keenam, melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana. Tsunami adalah serangkaian gelombang panjang yang timbul karena adanya perubahan dasar laut atau perubahan badan air yang terjadi secara tiba-tiba dan impulsif akibat gempa bumi, erupsi gunung api bawah laut, longsoran bawah laut, ekstruksi gas dari vulkanik mud, runtuhan gunung es, ledakan nuklir, bahkan akibat terjangan benda-benda angkasa luar ke permukaan laut. Klasifikasi tsunami. Berdasarkan sumber dan jarak pembangkitannya, tsunami dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada tsunami jarak jauh, tsunami regional, dan yang ketiga tsunami lokal. Berdasarkan penyebabnya, tsunami dibagi menjadi 2, yaitu tsunami tektonik dan tsunami vulkanik. Selanjutnya, penyebab tsunami. Perubahan dari permukaan laut ini dapat dikarenakan gempa bumi yang berasal dari bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, atau handaman meteor di laut. Gelombang tsunami bisa menjalar ke segala arah. Berikut ini adalah beberapa persyaratan terjadinya tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi. Yang pertama, pusat gempa di bawah dasar laut. Yang kedua, kedalaman gempa dangkal yaitu sekitar kurang dari 60 km. Yang ketiga, kekuatan gempa sekitar 6 skala Richter. Ada juga yang menyatakan kurang dari 6,5 skala Richter. Selanjutnya, dasar laut mengalami penyesaran vertikal atau sesar naik atau sesar turun. Upaya mitigasi bencana. Yang pertama ada pra-bencana. Ketika tanda-tanda sebelum tsunami terjadi, terutama setelah gempa bumi, intensitas gempa bumi lama dan terasa kuat. Air laut surut, bunyi gemuruh dari tengah laut, banyak ikan menggelebar di pantai yang airnya surut, dan tanda-tanda alam lain. Yang kedua, memantau informasi dari berbagai media resmi mengenai potensi tsunami setelah gempa bumi terjadi. Yang selanjutnya, cepat berlari ke tempat yang tinggi dan berdiam di sana untuk sementara waktu setelah satu gempa bumi besar mengguncang. Selanjutnya, segera menjauhi pantai dan tidak perlu melihat datangnya tsunami atau menangkap ikan yang terdampar di pantai karena air surut. Selanjutnya, mengetahui tingkat kerawanan tempat tinggal akan bahaya tsunami dan jalur evakuasi tercepat ke dataran yang lebih tinggi. Selanjutnya ada upaya mitigasi saat bencana terjadi. Yang pertama, setelah gempa bumi berdampak pada rumah Anda, jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah, waspada gempa bumi susulan. Jika Anda berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Selanjutnya, tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Jika mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, Anda perlu segera menyingkir dari daerah pantai. Perhatikan peringatan dan arahan dari pihak berwenang dalam proses evakuasi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama, serta dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Tsunami tidak datang sekali, tetapi bisa sampai 5 kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman dari pihak berwenang bahwa kondisi telah aman, janganlah meninggalkan tempat evakuasi karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan berbahaya. Selanjutnya, hindari jalan melewati jembatan. Bagi Anda yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan serta melanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki. Apabila Anda berada di kapal atau perahu yang sedang berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan menghindari wilayah pelabuhan.
Selanjutnya ada upaya mitigasi bencana pasca bencana. Pertama, tetap utamakan keselamatan dan bukan barang-barang Anda. Waspada dengan instalasi listrik dan pipa gas. Selanjutnya, Anda dapat kembali ke rumah setelah keadaan dinyatakan aman dari pihak berwenang. Jauhi area yang tergenang dan rusak akibat gempa. Hindari air yang menggenang karena kemungkinan zat-zat berbahaya dan ancaman tersengat aliran listrik. Hindari air yang bergerak karena arusnya dapat membahayakan Anda. Hindari area bekas genangan untuk menghindari terperosok atau terjebak dalam lubang. Jauhi reruntuhan di dalam genangan air karena sangat berpengaruh terhadap keamanan perahu penyelamat dan orang-orang di sekitar. Bersihkan sarang nyamuk dan serangga lainnya. Berpartisipasi dalam kaporisasi sumber-sumber air bersih, perbaikan jamban dan saluran pembuangan air limbah. Hindari lokasi yang masih terkena bencana, kecuali jika pihak berwenang membutuhkan relawan. Tetap di luar gedung yang masih dikelilingi genangan air. Hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada fondasi. Perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan tangan menggunakan sabun dan air bersih jika Anda terkena air genangan tsunami. Buanglah makanan yang terkontaminasi air genangan. Dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air serta di mana mendapatkan bantuan tenda darurat, pakaian, dan makanan. Apabila Anda terluka, dapatkan perawatan kesehatan di pos kesehatan terdekat. Selanjutnya, gunung berapi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Gunung berapi. Menurut Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, gunung api adalah bentuk timbunan permukaan bumi yang dibangun oleh timbunan rempah letusan atau tempat munculnya batuan lelehan, magma, atau gas yang berasal dari dalam bumi. Gunung berapi disebabkan karena adanya pancaran magma dari dalam bumi yang berasosiasi dengan konveksi panas. Adanya proses tektonik dari pergerakan dan pembentukan lempeng bumi. Adanya akumulasi tekanan dan temperatur dari fluida magma menimbulkan pelepasan energi. Klasifikasi gunung berapi. Berdasarkan keaktifannya, gunung berapi dibedakan menjadi 3, yaitu gunung api tipe A, tipe B, dan tipe C. Gunung api tipe A adalah gunung api yang pernah mengalami erupsi magnetik minimal 1 kali setelah tahun 1600. Contoh gunung api tipe A adalah Gunung Merapi dan Gunung Semeru. Gunung api tipe B adalah gunung api yang belum pernah mengalami erupsi magnetik setelah tahun 1600, namun masih menunjukkan gejala keaktifan, misalnya kegiatan Solfatara. Contoh gunung api tipe B adalah Gunung Lawu dan Gunung Ungaran. Gunung api tipe C adalah gunung api yang erupsinya tidak diketahui dalam catatan sejarah, namun terdapat tanda-tanda kegiatan di masa lampau yang berupa lapangan Solfatara pada tingkat lemah. Contoh gunung api tipe C adalah Gunung Kawah Kamojang. Sedangkan berdasarkan bentuknya, gunung api dibedakan menjadi 5, yaitu bentuk kerucut, bentuk kubah, bentuk maar, bentuk dataran tinggi, dan bentuk barongko. Bentuk kerucut dijumpai di gunung api berlapis. Untuk bentuk kubah banyak dijumpai di gunung lava, bentuk maar dijumpai di gunung api gas, dan bentuk dataran tinggi adalah suatu dataran yang menonjol di bagian sekitar yang disusun oleh lava tebal yang bertekstur halus. Bentuk barongko adalah alor-alor pada tubuh gunung api yang kasar dan teratur yang disebabkan oleh erosi dan sesar. Tingkat aktivitas gunung berapi. Berdasarkan aktivitas gunung api, ada 4 tingkatan yang menandakan kondisi dan aktivitas vulkanik gunung berapi, yaitu tingkat 1 atau aktif normal. Berdasarkan pengamatan secara visual, kegempaan dan gejala lainnya tidak memperlihatkan adanya kelainan. Tingkat 2 atau waspada, terjadinya peningkatan berupa kelainan yang tampak secara visual.
Tingkat 3 atau siaga, peningkatan kegiatan semakin nyata didukung oleh hasil pengamatan dan perubahan yang diikuti oleh letusan. Tingkat 4 atau awas, menjelang letusan utama, terjadi letusan awal yang berupa abu dan asap yang mulai muncul. Mekanisme perusakan. Berdasarkan waktu kejadiannya, menurut Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana, bahaya letusan gunung berapi dibedakan menjadi dua, yaitu bahaya utama dan bahaya ikutan. Bahaya utama adalah bahaya yang timbul saat erupsi berlangsung, misalnya awan panas, lemparan batu, lava, hujan abu, dan lain-lain. Untuk bahaya ikutan atau bahaya sekunder adalah bahaya yang terjadi setelah erupsi berlangsung, misalnya lahar. Upaya mitigasi bencana saat pra-bencana. Yang pertama, memperhatikan arahan dari PVMBG dan perkembangan aktivitas gunung api. Yang kedua, menyiapkan masker dan kacamata sebagai pelindung untuk mengatasi debu vulkanik. Yang ketiga, mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak terkait. Yang keempat, menyiapkan skenario evakuasi lain jika dampak letusan meluas di luar prediksi. Yang kelima, menyiapkan dukungan logistik yang berupa makanan, lampu, baterai cadangan, uang tunai, dan obat-obatan. Saat bencana. Yang pertama, tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Yang kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Yang ketiga, hindari tempat terbuka. Lindungi diri dari abu letusan gunung api. Yang keempat, menggunakan kacamata. Yang kelima, jangan memakai lensa kontak. Yang keenam, menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Yang ketujuh, mengenakan pakaian tertutup yang melindungi tubuh seperti kaos lengan panjang, celana panjang, dan topi. Saat pasca bencana. Yang pertama, kurangi terpapar dari abu vulkanik. Yang kedua, hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu sebab dapat merusak mesin. Yang ketiga, membersihkan atap dari timbunan debu vulkanik karena beratnya dapat merusak bahkan merobohkan atap rumah atau bangunan. Yang keempat, waspadailah wilayah aliran sungai yang berpotensi terlanda bahaya lahar pada musim hujan. Masalah kontekstual gempa bumi. Gempa bumi Padang pada tanggal 30 September 2009 berkekuatan 7,9 skala Richter, kerugiannya mencapai 4,8 triliun. Dengan korban tewas 1.195 orang, total rumah rusak sebanyak 271.540 unit. Kemudian gempa bumi disertai tsunami di Aceh pada tahun 2004 menelan korban hampir 300.000 jiwa di Indonesia, Thailand, India, Sri Lanka, Maldives, dan Afrika. Kemudian gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006 dengan magnitudo 6,3 skala Richter menimbulkan korban cukup banyak. Tercatat data korban di kota Yogyakarta sebanyak 4.772 orang meninggal dunia dan 17.772 orang luka-luka dan kerusakan lainnya. Kemudian gempa bumi di Lombok, yaitu pada tanggal 5 Agustus 2018. Berdasarkan siaran pers pada tanggal 7 Agustus 2018 oleh BNPB Nasional dari laporan Posko Penanganan Gempa Bumi Lombok Utara. Dampak gempa bumi ini telah merenggut 105 jiwa, sebanyak 78 jiwa dari Kabupaten Lombok Utara, 2 jiwa dari Kabupaten Lombok Tengah, 3 jiwa dari Kabupaten Lombok Timur, 16 jiwa dari Kabupaten Lombok Barat, 4 jiwa dari Kota Mataram, dan 2 jiwa dari Provinsi Bali.
Semua korban jiwa adalah WNI yang tertimpa karena runtuhan bangunan. Masalah kontekstual tsunami. Pada 25 Oktober 2010, terjadi sebuah gempa bumi berkekuatan 7,2 skala Richter di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gempa ini disusul gelombang tsunami dengan ketinggian 3-7 meter yang menerjang wilayah pulau Pagai Selatan, Pagai Utara, Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat. 427 warga dilaporkan meninggal dan 74 korban belum ditemukan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan epicentrum gempa berada di kedalaman 10 km pada jarak 78 km sebelah barat daya Pulau Pagai Selatan. Gempa ini membangkitkan tsunami yang menyapu pulau-pulau dan desa di dalamnya. Kejadian tsunami Mentawai pun disebut sebagai babak baru pemahaman tsunami di Indonesia. Pasalnya, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa peringatan dini tsunami belum dapat menjangkau keseluruhan masyarakat, terutama yang berada di pulau-pulau kecil. Bahkan, tsunami saat itu benar-benar terjadi justru setelah peringatan dini tsunami dihentikan. Pasca tsunami dan gempa bumi, proses evakuasi dan penyelamatan pun menemui kendala cuaca buruk menghalangi proses pengiriman tim rescue dan logistik, sehingga bantuan pertama baru sampai di Mentawai 2 hari setelah bencana. Masalah kontekstual gunung berapi. Aktivitas Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami peningkatan. Berdasarkan pengamatan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG pada Jumat 19 Februari 2021, terjadi gempa guguran sebanyak 24 kali dalam rentang waktu 00 hingga 6 WIB setelah sehari sebelumnya tercatat telah meluncurkan guguran lava pijar sebanyak 15 kali ke arah barat daya dengan luncuran maksimum 1.200 meter. Meski aktivitas kegempaan meningkat, hingga saat ini status Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga. Potensi bahaya masih berupa guguran lava dan awan panas yang bersumber dari kubah lava di sisi barat daya yang mengarah ke sektor selatan hingga barat daya sejauh 5 km. Sedangkan untuk lontaran material vulkanik, bila terjadi letusan eksplosif, dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Banyak kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.